Bertemu lagi dengan Ibu Dea Permatasari. Sekarang Ibu akan membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, ya. Simak baik-baik. Nah, anak-anak, sebelum kita bahas ke materi lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa tujuannya mempelajari materi ini, ya. Materi ini itu adalah Pancasila. Tujuan kita mempelajari Pancasila adalah agar kita mengetahui pedoman hidup bangsa Indonesia. Simak baik-baik lebih lanjut. Anak-anak, nah sebelum ke materi yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu pengertian Pancasila itu sendiri. Ayo, apa sih itu Pancasila? Kalian pasti sering mendengar dan sering menyebutkan apa itu Pancasila. Anak-anak, Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya apa? Hayo, panca berarti 5. Dan sila artinya apa? Sila artinya prinsip. Nah, kita bisa menyimpulkan apa pengertian Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh, ingat ya, pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke fungsi dan kedudukan Pancasila, Ibu mau mengingatkan lagi ya nilai-nilai Pancasilanya. Coba kita sebutkan bersama-sama. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita menyebutkan tadi, kita baru deh ke fungsinya, fungsi dan kedudukan Pancasila. Siap-siap ya. Nah, anak-anak, nah ini dia fungsi dan kedudukan Pancasila. Ada 7 ya. Ibu akan coba bacakan. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Sepenting itu ya anak-anak. Indonesia. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, anak-anak, tadi sudah fungsi-fungsinya. Sekarang kita bahas nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ayo, tadi udah kalian sebutkan juga ya. Yang pertama itu kan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih nilai yang terkandung dalam sila pertama tersebut? Ayo, di sini ada gambar. Kalian simak ya. Di sini ada gambar apa? Ayo, ada orang beribadah ya, berbeda agama ya. Di situ ada yang sedang beribadah umat Islam, beribadah umat Hindu dan lain-lain. Nah, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh ya memaksakan misalkan si A agamanya harus sama dengan kita atau si B agamanya harus sama dengan kita. Kita harus saling menghormati antar agama itu, termasuk ke dalam nilai Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masuk ke dalam sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat nih gambarnya anak-anak. Kalian bisa tidak sih menyimpulkan gambar apa sih ini? Nah, ya, anak-anak, setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, semua sama. Persamaan kewajiban antara sesama manusia
sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Di situ ya terlihat sekali dengan jelas gambarnya. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, ya. Jadi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai antar sesama manusia. Selanjutnya adalah sila yang ketiga. Nah, apa itu bunyinya sila yang ketiga, anak-anak? Persatuan Indonesia. Benar sekali, Persatuan Indonesia sudah jelas di sini gambarnya. Semua bergotong royong, ya. Maknanya adalah atau nilai yang terkandungnya itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, masuk ke sila keempat. Nilainya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini sudah jelas gambarnya, ada yang bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Hendaknya sebagai warga negara kita memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara, ya, dan mengutamakan kepentingan bersama, ya, jangan dulu kepentingan pribadi. Ingat ya anak-anak, ini masuk ke dalam nilai-nilai sila keempat. Sekarang kita masuk ke sila terakhir, yaitu sila kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan gambarnya. Nih, di sini ada satu keluarga berkumpul, ya. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Nah, jadi kesimpulannya, kita harus menghindari sifat-sifat yang bisa merugikan orang lain, ya anak-anak. Kita harus lebih mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama dan mewujudkannya secara bersama-sama. Menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Itu dia nilai-nilai masuk ke dalam sila kelima atau sila yang terakhir, anak-anak. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pertama ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa mengambil manfaat dari materi yang Ibu ajarkan, ya. Selalu bersemangat di rumah dan tetap jaga kesehatan. Ingat ya, Ibu akan kirimkan pertugasan untuk LKS atau lembar kerja siswa yang pertama. Kalian bisa cek di e-classroom. Semangat, selamat belajar.